Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amalia Maghfirah, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Langsung saja kita bahas mengenai teknik pengumpulan data. Oke, perhatikan gambar saya. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan tahap awal sebelum menyajikan data. Selanjutnya, data dapat diperoleh melalui 1. Laporan rutin, 2. Laporan khusus, dan yang ketiga merupakan penyelidikan tertentu. Nah, ini bisa berupa survei ataupun research. Selanjutnya, kita bahas mengenai teknik pengambilan data. Di sini terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Nah, ini merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden atau sasaran penelitian yang harus dijawab atau ditanggapi. Nah, di sini ada perbedaannya kuesioner dan angket. Kalau kuesioner itu peneliti mendampingi. Jadi berapa kuesioner yang disebar misalnya 100, maka ya yang kembali ke peneliti ya 100. Jadi di situ peneliti benar-benar mendampingi sampai pengisian kuesioner itu selesai. Kemudian yang kedua angket. Kalau angket itu disebar secara bebas. Jadi penyebarannya itu lebih bebas kalau angket. Misalnya nyebarnya 100 dan kembalinya 70. Ya udah 70 itu sudah data yang terkumpul. Kemudian yang kedua ada wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi wawancara ini adalah proses bercakap-cakap antara 2 orang yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Kemudian, cara mengumpulkan data selanjutnya adalah dengan pengukuran atau instrumen. Nah, di sini adalah penjelasannya merupakan alat ukur berupa timbangan, kemudian pengukur berat badan, pengukur tinggi badan, termometer, dan alat-alat lainnya yang bisa digunakan untuk mengukur. Kemudian selanjutnya ada ini dokumentasi atau daftar cocok, atau sering kita sebut sebagai checklist. Kita masuk ke penjelasannya. Checklist merupakan sebuah cara untuk menyediakan dokumen yang menggunakan bukti akurat dan pencatatan sumber informasi. Jadi di checklist ini peneliti sudah mengantongi atau sudah mendapatkan dokumentasi yang digunakan sebagai bukti akurat dan digunakan untuk pencatatan sumber informasi. Kemudian selanjutnya setelah dokumentasi ada teknik pengumpulan berupa tes. Nah, tes ini merupakan metode untuk memperoleh informasi tentang aspek tingkah laku seseorang yang menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif mengenai aspek yang diteliti. Nah, ini biasanya itu digunakan untuk tes IQ, tes tingkah laku, tes kepribadian. Nah, itu datanya diperoleh dengan cara melakukan tes. Selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Nah, yang terakhir ini merupakan di sana peneliti itu turun langsung ke lapangan. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek yang ia sasar dalam suatu penelitian. Ia menjadi pelaku langsung dan ia mengamati dari dekat objek penelitiannya. Demikian teman-teman penjelasan dari saya mengenai teknik pengumpulan data. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.